Kita mulai, Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadi anak-anak mati iman wa Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad abadu. Ibu Bapak jamaah buka bersama maghrib isya di mushola rahimahullah. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kita masih bisa menikmati atas anugerah Allah malam ini untuk sama-sama memperdalam ilmu agama Islam kita, ya, agar iman kita makin kokoh, ya, takwa kita makin hebat sehingga akan menjadi pengantar kita semua untuk mulai menggapai marudillah, ya, marudillah ridha Allah, karena hanya ridha Allah itu yang punya kita carinya. Salam dan salam juga untuk Nabi Muhammad SAW, ya, yang telah memberikan pedoman hidup, ya, sunnah, baik itu sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan juga sunnah takririyah, yang semuanya menjadi pedoman hidup kita. Barang siapa yang selalu mentaati apa yang sudah diberikan oleh Nabi Muhammad, maka kita akan tidak sesat hidup kita di dunia ini, dan kelak di akhirat akan selamat sampai tujuan, tidak kurang satu apapun dan tidak kurang bekal di jalan, ya. Baru itu kan kalau kita berjalan jauh kehabisan bekal, ya itu gimana? Ya, dan hidupnya ya apa kehabisan bekal masih bisa kelompok, oh ya kirimi saya kurang ini, ya, baik kirimi saya tak tolong kurang, bisa, tapi di akhir nggak ada lagi tolong seperti itu. Adanya orang bangkrut bangkrut karena di sana nggak ada lagi rupiah, nggak ada lagi dolar, nggak ada lagi rial, nggak ada lagi dirham. Adanya hitung-hitungan, ya, dihisab, hitung-hitungan, di kisos dihitungan, wa kunna dosa pada Pak Amali, maka pahalaku hadir ke Pak Amali, ya. Dosaku tidak hadir untuk Pak Karjono, apa amalku, ya. Semakin banyak dosa yang dibawa bukannya kurang, Pak, bukannya habis, adanya bangkrut, ya. Kalau udah bangkrut masih banyak yang minta, ya, gimana? Artinya dosanya orang itu masuk ke kita. Coba bayangkan, pahala kita sudah habis dikuras, kemudian dosanya orang itu ditimpakan pada kita, ya. Karena apa? Karena pahala kita sudah habis, ya. Jadi maka pentingnya kita sadar kita hidup ini butuh amal sebanyak mungkin, ya. Butuh amal sebanyak mungkin, jangan sampai kita itu kekurangan amal di jalan, ya. Oleh itu mari sama-sama kita kumpul amal, jangan pilih-pilih amal, ya. Amal apa saja kalau itu baik untuk menambah bakat kita, ambil semua amal itu, ya. Ini maksudnya buka dulu, kita buka dulu, ya, ya. Jadi amal kita bisa perbanyak agar nanti, karena kita nggak tahu selama hidup sekian 10 tahun ini dosa kita pada siapa tidak tahu, ya. Padahal dosa kecil pun dihitung loh, dosa kecil, ya, dihitung. Maka kalau kita nggak punya amal banyak, tahu-tahu nanti apa di akhirat itu potong sana potong sini, kita jadi bangkrut, ya. Dan kalau kita bangkrut banyak bekal kita ambil semuanya, rawatibnya penuhi, duhanya penuhi, tahajudnya penuhi, baca Qur'annya penuhi, ya. Silaturahmi penuhi, ya kan, ikhlas perlu semuanya, ya. Mumpung masih ada kesempatan untuk beramal, mumpung masih dicatat oleh malaikat apa? Mungkar dan
Oke, bentar ya. Baik, hari ini saya sengaja buat judul ini menyusun mau syukur musibah. Mungkin ibu dari saya, wah kalau itu sendiri alhamdulillah. Kalau so alhamdulillah, kira-kira gimana? Sakitnya pertama nggak sembuh, alhamdulillah, alhamdulillah gimana? Nah katanya Pak Ustaz suruh bersyukur. Ya, artinya gini, secara harfiah bersyukur itu memahami bahwa hidup kita ini tidak hanya dimensi dunia, kita akan hidup di dimensi akhirat. Maka kita sakit nggak sembuh-sembuh itu punya Allah sayang pada kita, sayang pada kita. Karena apa? Hatinya soleh, ya saya yang satu di sini itu dosa kita diulang-ulang terus, ya. Ketika sakit ya sembuh-sembuh, dosa kita makin diulang terus, ya. Mungkin dosanya banyak, ya, nggak sembuh-sembuh, nah, karena belum habis dihisapnya. Coba, kalau dosa-dosa tadi itu dihisap di akhirat kayak orbannya, ya. Kita bisa bayangkan, nggak bisa yang tolong lagi. Tapi kalau dihisapnya masih di dunia, oh bisa bersyukur, oh bisa koncoku, ada anak-anakku, ada tetanggaku, masih bisa tak tolong, ya. Kalau kita sakit tak tolong kan, nah gitu. Tapi kalau di sana nggak pilih lagi tetangga, nggak semua, itu masing-masing, itu masing-masing, ya. Yaitu mari sama kita pahamkan bahwa hidup itu butuh bekal dan bekal itu untuk hidup dari kemudian, ya. Ini hadis pertama itu apa ini punya? Ya, orang sama ini. Apa ini? Bahwa anak Abi Hurairah masalah, tolak Rasulullah SAW, ma yajalur balak, musibah, ya, akan diterima oleh mukmin, bil mukminin wal mukminat, mendapatkan balak, ya. Baik itu fi nafsihi pribadi, ya, wawalidi anak-anak kita, ya, atau istri, ya, wamalihi atau harta kita, ya, harta itu kawa wama alaihi atau ulah. Jadi kalau kita sudah dihapus, dihisap dengan sakit kita agak sembuh, ya, atau mungkin sakitnya seminggu atau 2 minggu atau sebulan, berarti Allah memang menghendaki dosanya sebulan itu sudah bersih, ya, sudah bersih, ya. Bersih. Nah, yaitu dengan sakitnya ini maka dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, ya. Jadi dikatakan dosa-dosa ini akan selalu menimpa pada mukmin dan mukminat kapanpun dimanapun, ya. Kemudian yang hadis panjang bawah ini bercerita tentang jika orang-orang mukmin terima musibah balak, ya sakit, ya bencana, ya kehilangan harta dan semacam, ya, maka apa yang terjadi? Kita masih susah, ya, sedih. Tapi kalau kita tahu secara hakiki bahwa musibah yang menerima kita ini adalah menghapus dosa kita, sehingga kita nanti kelak di ajal kita tiba, dosa kita sudah habis, ya. Kita nggak ada Allah itu sudah nggak punya dosa, karena sakit kita adalah menghapus dosa-dosa selama kita hidup, ya. Nah, ya, itu yang kita sadar seperti itu. Tapi sekarang ibu jangan berdoa, ya Allah berikan sakit pada hamba, ya Allah tidak boleh, nah, mau berdoa minta sakit, ya. Itu sudah takdir. Sakit, sehat, susah, gembira itu sudah takdir Allah. Nah, ibu masih aja yang masih pelajarannya ibu. Takdirnya ada 2, takdir apa itu? Nek mau sehat ya harus berusaha sehat. Takdir apa itu? Kalau mau pintar ya sekolah, itu takdir apa namanya? Lupa. Belum ulangan, sudah lupa. Takdir mu'alak, takdir yang bisa berubah karena manusia. Yang lalu kan ditanyakan ibu tanya, apa betul Pak Ustaz maksud neraka itu takdir? Ya betul takdir. Surga ya takdir, neraka ya takdir. Wong loro sekarang ya takdir.
ya takdir yang mana? Takdir yang dua, takdir yang awal. Jadi kamu nggak dimakan nggak sakit, kamu nggak pernah tidur malam, apa itu namanya begadang, ya, terus kopi, main perbu, macam-macam sakit itu kan. Kamu bakal mau nggak tak sakit, takdirnya berubah, ya, yaitu dengan hidup yang sempurna. Nah, aku udah baca Quran, itu takdir mu'alaq. Maka belajar Quran lewat Pak Ustadz atau punya siapa baca Quran itu takdir mu'alaq namanya. Tapi nek wis dikadari angel berarti nanti jadi takdir mubram. Nah itu bahaya. Jangan sampai jadi takdir mubram, bahaya. Mubram bahaya tuh. Karena mubram itu berarti sudah ditolong, sudah ditetapkan Allah, sudah dipastikan Allah mau yang berubah lagi. Ya, belum lama ini tokoh nasional kita ya, yang punya pesantren yang besar, Dahlan Iskan, punya jawaban macam-macam. Itu takdir mu'alaq, ya, takdir mu'alaq ya. Dia belajar Islam, baca Quran macam-macam, bergaji berkali-kali. Ya. Di akhirnya dia ternyata tidak agama, ya, tidak agama. Jadi murtad, ya, murtad. Itu takdir mu'alaq. Ya. Kalau dia tidak bisa memperhati imannya, ya berarti dia akan diqadha Allah, ditetapkan Allah sebagai penolong agama yang non tauhid, ya, berarti berat sekali, ya, di akhirnya akan berat sekali menimpa dia, ya. Begitu wajib kita semuanya untuk mencoba memperbaiki diri terhadap apa yang kita lakukan dari malam-malam, ya. Kita ketemu seminggu sekali, tapi ya lumayan daripada nggak ketemu sekali, gitu ya. Ini asasnya bersyukur atas musibah itu di halaman 2 juga ya. Ini ada 5, ya. Nanti coba dibaca ya ibu ya. Pertama, musibah atau penyakit yang Allah turunkan ke dunia itu nggak terbatas semuanya. Kita dapat sedikit saja sudah sambat lo moyo orang keluarga, ya. Ya. Yang kedua, musibah yang tidak menimpa agamamu, ya. Nah, Dahlan Iskan nanti saya coba itu menimpa agama, ya. Hartanya utuh, tapi yang agamanya itu yang berat, yang kedua ini, ya. Yang ketiga, musibah di dunia diringankan seksanya, ya, betul kan? Di dunia ringan toh, di sono pojok-pojok diri, nggak pakai jeruk apel ya lah. Nih kalau kan nggak ada lagi apel jeruk. Ada sisa semua, ya. Di sini masih ringankan, ya. Masih ada dokter masih bisa buka macam-macam, ya. Di sana bagaimana lagi? Keempat, musibah yang terjadi di dunia ini sudah termaktub, tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz cuma di langit 7. Itu surat apa tuh? Yang berarti surat Al-Hadis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Ma asabati musibatin fi ardi. Nah, musibah itu sudah terjadi di ardi itu bumi. Wala bi amrikum ila kita minta jannah praha, sudah ditentukan dalam kitab Al-Mahfuz. Itu dalam surat hadis, ya. Nah, ini berarti semua itu sudah ditakdirkan Allah. Engkau bakal celaka, engkau bakal sehat, engkau bakal kesandung, engkau bakal loro, tabrakan masing-masing. Tapi itu sebenarnya takdir yang ditentukan Allah tertulis itu adalah takdir mu'alaq banyak kan, ya, mu'alaq. Kalau kita masih mau berusaha mau memperbaiki diri, maka takdirnya takdir Allah, ya. Yang terakhir, musibah di dunia sebenarnya merupakan ujian yang berjalan menuju kebaikan di akhirat. Orang yang melalui cobaan akan merasakan syukur, ya, yang mendalam di akhirat nanti. Kenapa dia bersyukur? Kalau dia ingat ketika di akhirat itu, kalau aku dulu nggak kena musibah panjang, sakit panjangnya di dunia, mungkin saya aku di akhirat panjang lama. Tapi karena banyak sakitnya, banyak susahnya, maka saat di akhirat hilang semuanya musibah itu, ya, untuk menghapus dosanya. Itu kira-kira 10 menit sebelum prolog, ya. Biasanya kan ada dialog, ya, waktunya biar banyak ini
sudah berpacar saya bicara. Untuk waktu itu saya silakan pada ibu-ibu yang apa yang mau komentar bertanya biar apa lebih paham ya. Silahkan waktunya masih lumayan banyak.